Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Tapi perlu ingat, setiap pertanyaan dan jawaban harus ada argumen ya. Oke? Nah, pada kali ini saya mengambil judul Kemana Yudas setelah gantung diri? Apakah ke surga, apakah ke neraka? Mungkin kalian akan menentang semua pernyataan saya, karena menurut kalian, wah ini ekstrim kali sekarang ini sang debater, apakah dia sudah berubah? Saya tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Saya menyatakan kebenaran itu ya benar aja. Ya, meskipun kita tidak sepaham itu tidak masalah. Oke? Sip. Sekarang kita mulai. Yudas. Kalian tahu kan Yudas, orang yang mengkhianati Yesus, orang yang menjual Yesus. Itulah kayak yang tertanam di otak kita, ya kan? Nah, saya mau memulai sebelum peristiwa malam perjamuan, oke? Di Matius 19 ayat 28 jelas dikatakan, Yesus berkata kepada 12 murid bahwa mereka akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Oke? Jadi yang dikatakan 12 itu siapa? Itulah murid-murid Yesus. Tidak mungkin untuk 1000 orang, 2000 orang, lebih dari 12, karena jatah daripada tahta itu hanya 12, tidak lebih. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke masalah Yudas. Nah, sebelum peristiwa penyaliban terjadi, Yudas terlebih dahulu kemasukan iblis. Itu di Lukas 22 ayat 3 ya. Kita bisa lihat bahwa Yudas kemasukan iblis. Paham ya? Ketika Yudas kemasukan iblis, Yudas tidak tahu dong apa yang terjadi, apa yang dilakukannya. Jadi yang bekerja di dalam tubuhnya adalah iblis, bukan Yudas. Nah, perlu kalian perhatikan, apakah Yudas ada merasa sakit hati terhadap Yesus? Tidak. Apakah Yudas ada benci terhadap Yesus? Juga tidak. Lantas, mengapa Yudas menjual Yesus sebanyak 30 keping emas? Jawabnya karena iblis masuk ke dalam tubuh Yudas. Itu yang pertama ya. Mengapa iblis dibiarkan Yesus masuk ke dalam tubuh Yudas? Karena Yesus pun mengatakan semua harus digenapi. Ini sudah dirancang dari zaman Nabi Yesaya, kan sudah mengatakan. Nah, itulah buktinya bahwa Yohanes mengatakan bahwa saya mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Udah, ini bukan pekerjaan sehari 2 hari atau pekerjaan saat itu udah jauh-jauh hari sudah dinubuatkan ya. Oke. Sekarang kita lihat lagi bagaimana ketika Yesus dalam perjamuan malam mengatakan kepada murid-murid, itu di Lukas 22 tadi ayat 30, bahwa kamu dan aku, katanya kan, akan duduk di atas tahta kerajaan surga untuk menghakimi ke-12 murid suku Israel. Diulangi lagi. Jadi Matius 19 ayat 28 tadi diulangi lagi di Lukas 22 ayat 30. Siapa yang hadir di dalam perjamuan itu? Hanya 12 murid dan Yesus, tidak ada orang lain. Jadi artinya pada malam itu mereka sudah digariskan untuk duduk di dalam kerajaan surga menghakimi ke-12 suku Israel. Oke? Sampai situ paham ya? Nah, kemudian ada yang mengatakan, loh, Yudas kan sudah berdosa, dia menjual Yesus. Benar. Tidak pernah saya sangka itu dia sudah menjual Yesus. Bahkan kita tahu yang lebih payah lagi di Matius 27 ayat 5. Kalian tahu kan Yudas apa yang terjadi? Dia gantung diri setelah mengetahui Yesus dijatuhi hukuman mati. Paham ya? Paham kan? Kalian akan mengatakan ambil seluruh ayat-ayat yang ada di kitab di Bible kan, kalian ambil mengenai bunuh diri, membunuh manusia, menghilangkan nyawa, itu adalah dosa. Memang dosa. Saya tak pernah menentang itu. Ketika Yudas bunuh diri, dia berdosa. Nah, lantas kenapa sang debaters Rudi Yohanes bisa mengatakan Yudas masuk surga? Kan ini lagi pernyataannya kan. Kalian paham di mana kenapa saya katakan Yudas masuk surga? Nah, ini jawabnya. Kita buka ya. Oke, perhatikan. Ketika Yudas bunuh diri, maka Yesus pada saat itu masih hidup, belum menyerahkan nyawanya ya. Ingat, Yesus menyerahkan nyawanya dan menerima kembali. Sudah pernah saya ulas kemarin bahwa yang dimaksud dengan itu adalah tidur. Sebelum Yesus
menyerahkan nyawanya, maka Yesus mengatakan, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Sampai situ paham ya? Ya, itu bisa kita lihat di Lukas 23 ayat 34 ya. Yesus mengatakan hal tersebut. Nah, sekarang ketika Yesus mengatakan hal itu, siapa saja yang diampuni? Mereka itu artinya orang banyak. Semua orang yang terlibat di dalam peristiwa ini diampuni oleh Yesus. Mengapa? Sebab orang ini tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apalah sakit hati orang itu sama Yesus? Semua ini adalah sebuah rancangan keselamatan yang sudah jauh-jauh hari sudah diberitakan. Ini hanya penggenapan. Sehingga orang-orang itu melakukan apapun itu, mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Dia sendiri mengatakan, bukan saya loh. Kalau saya mengatakan sih, wah orang itu tahu. Buktinya mereka menangkap Yesus, buktinya mereka membuat skandal, membujuk Yudas segala macam. Itu kan saya bilang. Yesus mengatakan, tidak tahu mereka apa yang mereka perbuat. Oke? Nah, sekarang saya buat urutannya ya. Urutannya sebagai berikut. Perhatikan baik-baik ya. Urutannya adalah, pertama, Yudas kemasukan iblis dan dia menjual Yesus. Oke, berdosa. Setelah itu, Yesus menjanjikan orang yang hadir dalam perjamuan itu akan masuk ke dalam kerajaan surga, termasuk Yudas. Oke. Setelah itu, Yudas bunuh diri. Yudas pun berdosa. Dosanya kalau kalian bilang besar-besar, oke ya. Setelah itu Yesus mengampuni. Artinya Yesus mengampuni, artinya orang ini sudah tidak berdosa lagi. Oke. Nah, bedakan antara apabila Yesus menyerahkan nyawanya lebih dahulu, baru Yudas bunuh diri. Paham ya? Artinya ketika Yesus mengatakan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, setelah itu Yudas bunuh diri, sudah diampuni Yudas, terus dia bunuh diri, itu namanya berdosa, maka dia ke neraka. Tetapi yang terjadi kan tidak. Sebaliknya, Yudas mati lebih dahulu, baru diampuni. Paham ya? Sehingga Yudas tidak bisa berbuat dosa lagi karena dia sudah mati. Namun apabila diampuni lebih dahulu, baru dia bunuh diri, artinya berbuat dosa. Paham ya? Itulah dasar saya mengatakan kenapa Yudas ke surga. Sebab dosanya sudah diampuni dan dia tidak bisa berbuat dosa lagi. Loh, mungkin kalian mengatakan Yudas sudah mati, mana bisa orang mati dia apa-apain? Siapa bilang? Yesus saja membangkitkan Lazarus. Yesus Tuhan loh. Kalian percaya kan orang Kristen, oh Yesus adalah Tuhan. Tapi ketika untuk membenarkan isi kepala kalian lupa Yesus Tuhan. Oke, bahkan kalian mengatakan, kan Yesus minta Bapa mengampuni. Apakah Bapa mengampuni? Loh, kalian jadi lupa perkataan Yesus. Aku berasal dari Bapakku, apa yang kuucapkan itu adalah yang dari Bapa semua. Ingat ya? Aku dan Bapa adalah satu. Firman kan berasal dari Bapa. Apa yang difirmankan itu berasal dari Bapa. Paham ya? Jangan kalian jadi hanya untuk membenarkan pemikiran kalian. Kalian jadi apa? Menyangkal Yesus. Oke? Nah, sekarang banyak orang mengatakan, kok Yesus tidak menyelamatkan Yudas? Siapa bilang Yesus tidak menyelamatkan Yudas? Yesus menyelamatkan Yudas, maka Yesus mengatakan ampunilah mereka. Ampunilah Yudas. Paham ya? Yudas diampuni. Sehingga dia masuk ke dalam daftar 12 orang yang duduk di atas tahta kerajaan surga. Loh, kalian mau berkata, bukankah Yudas sudah diganti dengan Matias? Matias tidak pernah dijanjikan Yesus duduk di atas tahta. Tidak, dia tidak menerima janji itu. Rasul Paulus juga tidak menerima janji itu. 120 orang yang di loteng juga di luar 11 murid ya, karena satu Yudas sudah mati, tidak juga menerima janji itu. Janji di atas tahta hanya kepada 12 murid, tidak bisa dibatalkan siapapun. Paham ya? Paham dah? Nah, sekarang kalian punya bahan apa lagi untuk membantah pernyataan saya? Biarpun kalian mengatakan tacap apapun kalian kenakan kepada saya nggak takut. Saya nggak permasalahkan itu ya, mau kalau bilang sesat, mau bilang ini tidak masalah bagi saya itu. Penting saya mempunyai hak untuk berbicara kebenaran. Oke, saya tahu. Kalian akan mengutip yang ada di Yohanes 13 ya, ayat 27. Ketika perjamuan malam tersebut,
Kan? Kalian ingat kan bahwa di situ dikatakan setelah menerima roti, Yudas kemasukan iblis kembali, ya kan? Dan Yudas pergi meninggalkan perjamuan. Artinya mungkin kalian mengatakan, loh, Yudas kan tidak ikut ketika Yesus mengatakan, kamu dan aku akan duduk dalam kerajaan surga menghakimi 12 murid, ya kan? Itu alasan kalian kan? Jadi 11 orang yang duduk, terus satu orang lagi dari mana? Kan begitu, ya kan? Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Oke, kalian buatnya dasar itu. Kalian lupa. Yang pertama di Matius 19 ayat 28, itu Yudas di dalamnya. Itu gak dicabut-cabut loh. Firman Allah itu kekal. Maka di Matius 19 ayat 28 diulangi lagi di Lukas 22 ayat 30. Yudas ada dalamnya. Sekarang kalian permasalahkan. Yohanes 13 ayat 30, 27 sampai 30 dia setelah Yudas menerima roti dia kemasukan iblis. Yesus ada di dekat Yudas loh. Kenapa Yesus tidak mau mengusir iblis yang ada di dalam Yudas? Kan tinggal bilang Yesus bilang, "Enyalah engkau iblis," maka iblis enyah. Kenapa? Ayo coba dijawab. Kalau memang Yudas itu berdosa besar. Karena Yesus kan sudah mengatakan ini harus terjadi, harus digenapi. Bukan tidak bisa Yesus mengatakan enyah kau iblis ya. Maka enyah iblis dari Yudas, Yudas tersadar. Dia tidak punya dendam, tidak punya sakit hati, tidak punya kemarahan terhadap Yesus. Maka dia tidak akan melakukan apa-apapun terhadap Yesus. Yang punya masalah itu kan iblis sama Yesus. Iblis tidak senang sama Yesus. Tahu ya? Paham ya? Maka ketika dibawa di gunung, iblis di Matius 4 itu iblis mencoba Yesus. Yesus hanya mengatakan enyalah engkau iblis. Maka iblis enyah. Nah, Yudas kan tinggal bilang Yesus enyalah engkau iblis. Gampang, sama seperti Petrus mengumus pedangnya, cuk, dipenggal itu telinga orang tuh. Putus kan? Ingat di Matius 26 ya, ayat 53 sampai 54. Yesus mengatakan sama si Petrus ya, Petrus. Apa kata Yesus? Sangkamu aku tidak bisa meminta bala bantuan. Ya kan? Bahwa Bapa mengirim malaikatnya. 12 dibanding bilang Yesus kan 21 orang pun, satu malaikat pun sebenarnya habis itu semua. Ya kan? Tapi tidak mau, ini harus digenapi. Sudah mulai dapat bayangan ya? Bahwa Yudas bertingkah laku bukan atas dasar kemauannya sendiri, tetapi karena kemauan iblis. Iblis masuk ke dalam dirinya. Bukan dia menimbulkan pikiran iblis di pikirannya. Beda loh. Misalnya kita buat kejahatan nih. Kita lihat benda, aduh aku mau mencuri. Itu kan pikiran kita yang membuat sesuatu yang jahat. Kalau ini kan enggak. Yudas tak ada niat jahat sama Yesus. Apa? Dendam tidak. Marah tidak. Dengki, keci tidak. Dia adalah murid. Paham ya? Nah, baik. Kalian membuat sebuah Yudas sudah pergi, jadi tidak masuk di dalam kumpulan itu. Oke. Perhatikan. Yohanes 13 itu ayat 30 diucapkan di mana? Di ruang perjamuan, di luar ruang perjamuan di Bukit Zaitun atau di Taman Getsemani. Kan ada 3 tahapan. Dari ruang perjamuan, Yesus dan murid-murid berangkat ke Bukit Zaitun. Dari Bukit Zaitun, di Bukit Zaitun itu ada namanya Taman Getsemani. Itu yang terakhir, ya kan? Nah, perhatikan. Di situ ada ucapan Yesus kepada Petrus, ya. Kalau kalian nanti melihatnya itu, kita bisa lihat bahwa Petrus menyangkal Yesus itu sebanyak 3 kali. Di Matius 26 ayat 34 bisa kalian lihat, di Markus 14 ayat 30, di Lukas 22 ayat 34, ya. Semua peristiwa itu tidak di dalam ruang perjamuan, tetapi lihat judul perikop di Bukit Zaitun. Kan dibilang, setelah bernyanyi, Yesus dan murid-murid naik ke Bukit Zaitun. Disitulah dikatakan bahwa Petrus, sebelum ayam berkokok, 3 kali engkau akan menyangkal aku. Kita ambil kata kuncinya dari situ. Nah, 3 ayat menjelaskan itu di Bukit Zaitun. Yohanes belum dijelaskan itu kejadiannya di mana. Lantas bagaimana kita bisa mengetahui kejadian itu di mana? Kita buka Yohanes 18 ayat 1. Nah, waktu itu Yesus dan murid-murid langsung ke sebuah taman. Taman itu apa? Getsemani. Oke? Nah, sementara di Matius, Markus, Lukas urutannya ke Bukit Zaitun dulu, dari Bukit Zaitun ke Getsemani. Sementara di Yohanes 18 langsung ke
Taman Getsemani, ke taman, sebuah taman ya. Paham ya? Jadi, sebelum ke Taman Getsemani, ini tidak ada ayat yang bertentangan ya. Kalau dulu saya agak bingung melihat ini kok yang tiga ini di Bukit Zaitun, yang satu lagi kok di dalam ruangan, di ruang apa itu ya, perjamuan. Ternyata Yesus dan murid-murid ketika Yesus menjelaskan semua hukum-hukum itu ketika perjalanan dari tempat perjamuan ke Bukit Zaitun. Paham ya? Jadi tidak ada yang bertentangan kan? Buktinya apa? Ayat percakapan Yesus kepada Petrus itu semua diucapkan di Bukit Zaitun. 3 ayat, 3 kitab mengatakan di Bukit Zaitun. Dan di Yohanes 13 itu memang tidak dijelaskan di mana. Tetapi kita lihat Yohanes 18. Di situ dia langsung lompat ke Getsemani. Artinya sebelum Getsemani kan Bukit Zaitun. Paham ya? Jadi tidak ada yang bertentangan. Jadi bahwa Yudas di dalam ruangan ketika diucapkan di Lukas 22 ayat 30 tersebut. Dan itu hanya dari 4 kitab, cuma di Lukas 22 ayat 30 itu diucapkan Yesus. Paham ya? Jadi bantahan apa lagi yang mau kalian berikan kepada saya? Oh, tunggu dulu. Mungkin kalian apa buktinya bahwa Yudas sudah digaransi dijamin masuk surga? Coba buka Wahyu 4 ayat 4. Di sana Pewahyu menjelaskan, menggambarkan bahwa di sekeliling tahta itu, artinya tahta Yesus satu, anak domba Allah, baru ada 24 tua-tua. Ya, tahta. Kata kuncinya tahta. Dari seluruh perjanjian baru, kalau kita mencari tahta Tuhan, Yesus hanya mengatakan 12 murid inilah yang duduk nanti di tahta itu, menghakimi 12 suku. Oke? Maka 12 tahta itu adalah jatah 12 murid. Sedangkan 12 tahta lagi itu adalah jatah daripada anak Yakub. Itulah penetua. Artinya penetua itu yang dituakan, yang paling tua dari itu semua, ya anak Yakub lah yang 12 itu. Oke, mereka yang bisa mengadili keturunannya. Pahamnya tetap dikatakan 12. Jadi siapa yang mau Anda gantikan Yudas? Tidak satu ayat pun yang bisa kalian suguhkan kepada orang banyak untuk menjelaskan bahwa orang inilah yang dimaksud menggantikan Yudas duduk di tahta itu. Tidak satu ayat pun. Oke? Paham ya? Jangan kalian katakan Matias. Jangan kalian katakan Rasul Paulus. Tidak bisa. Mana pernah Tuhan mengatakan Rasul Paulus, nanti kamu duduk di sana menggantikan Yudas, duduk di tahta. Tidak ada. Matias, kamu akan duduk. Tidak ada. Oke? Hati nuranimu memang bertentangan dengan apa yang saya ucapkan. Kamu akan mengatakan, wah enak sekali dong Yudas, dia membunuh diri pun masuk surga, mengkhianati Yesus pun masuk surga. Jangan lihat bunuh diri dan mengkhianatinya, tapi kalian lihat mengapa dia bunuh diri, mengapa dia mengkhianati Yesus. Dia tidak pernah mengkhianati Yesus, tapi iblis masuk ke dalam dirinya. Iblis itulah yang bertindak, menjual tubuhnya dari si Yudas ini hanya dibawa-bawa iblis yang bekerja. Dan bunuh diri itu berdosa. Dosanya besar. Tetapi Yudas diampuni Tuhan. Sedangkan manusia sekarang kalau bunuh diri, siapa yang ngampuni? Mana ada dibilang Tuhan, bisa ada orang bunuh diri kayak yang di di Jepang itu kan, arah kiri, apa segala macam itu ya. Terus dibilang, datang Tuhan, aku ngampuni dia. Mana ada? Kalau Yudas dibilang ampunilah mereka, dalam peristiwa itu kan masih terjadi. Satu lagi perlu kalian ingat, kalau kalian meragukan ketuhanan Yesus, ingat ya, sebelum Yesus menyerahkan nyawanya itu di mana? Di Markus 15 ayat 34, Eloi lama sabachthani. Itu satu lagi kata kunci, lupa saya tadi, yang terlupa. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya di situ ada perpisahan firman dan yang punya firman. Maka Yohanes 1 ayat 1 terpenuhi. Firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Andai kata kalimat pengampunan itu diucapkan Yesus setelah berpisah antara daging dan roh Allah, maka Yudas masuk neraka. Sebab daging tidak punya kekuatan mengampuni dosa. Paham ya? Ngerti maksud saya? Ketika Yesus sebelum menyerahkan nyawanya kan tinggal daging aja lagi. Karena sudah berpisah, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Paham ya? Nah itu juga kata kunci. Andai kata Yesus mengatakan, Bapa ampunilah mereka, setelah roh Allah pergi meninggalkan Yesus, Yudas masuk neraka. Paham ya?
ketuhanan Yesus itu hanya terpenuhi jika Yohanes 1 ayat 1 ya. Bapa firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Paham ya? Nah, itu diucapkan Yesus ketika roh belum terpisah. Ingat, Alkitab itu adalah berasal dari Tuhan. Jadi semua dibuat secara terurut. Sanggahan A ini jawabnya, sanggahan B ini jawabnya. Semua sudah saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa ya di subscribe ya. Tujuannya apa? Biar makin banyak kalian mengerti apa itu firman Tuhan dari sudut pandang yang agak sedikit berbeda, tapi nilai kebenarannya bisa kalian uji dari kitab suci. Paham ya? Mungkin kalian tidak pernah mendengar apa seperti yang saya sebutkan ini. Mungkin kalian merasa aneh, tapi itulah faktanya. Saya tidak nambahin dan kurangi. Semua ayat sudah saya berikan. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di judul yang berikutnya.